Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pusaran pikiran negatif? Merasa cemas tanpa alasan yang jelas, atau selalu membayangkan skenario terburuk dalam setiap situasi? Kita seringkali terjebak dalam labirin pikiran kita sendiri, tanpa menyadari bahwa ada bagian dalam otak kita, ganglia basal, yang mungkin memegang kendali atas kegelisahan ini. Tapi tenang, ada jalan keluar. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana meracuni pikiran-pikiran negatif itu, memberdayakan diri, dan akhirnya memenangkan pertempuran di medan pikiran kita sendiri. Pernah merasa pikiranmu dikuasai hal negatif? Coba praktikkan resep ini dan share pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tips kesehatan otak lainnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali musuh kita, semut-semut peramal. Mereka adalah ancaman yang seringkali tidak kita sadari, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah pasukan pikiran negatif otomatis atau INT yang bersarang di kepala kita. Pikiran-pikiran ini muncul tanpa diundang dan seringkali mengganggu ketenangan kita. Mereka berbisik, meracuni pikiran kita dengan prediksi-prediksi suram tentang masa depan. Setiap kali kita mencoba untuk maju, mereka hadir dengan skenario-skenario buruk yang membuat kita ragu. Bayangkan, Anda akan presentasi di depan klien penting. Anda sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, namun tiba-tiba pikiran negatif mulai muncul. Tiba-tiba muncul pikiran, bagaimana kalau presentasiku gagal? Bagaimana kalau aku tidak bisa menjawab pertanyaan mereka? Bagaimana kalau mereka menertawakan ideku? Pikiran-pikiran ini membuat kita merasa tidak berdaya dan takut untuk melangkah. Itulah semut-semut peramal yang mulai beraksi. Mereka menggerogoti rasa percaya diri kita, membuat kita merasa kecil dan tidak mampu. Mereka menggerogoti rasa percaya diri, menebar kecemasan, dan pada akhirnya melumpuhkan kita sebelum pertempuran dimulai. Kita merasa kalah bahkan sebelum mencoba. Mereka adalah ahli strategi ketakutan, piawai dalam menciptakan skenario-skenario terburuk dalam benak kita. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketakutan kita untuk mengendalikan tindakan kita. Mereka menguasai medan pikiran, mendikte perasaan, dan mengendalikan tindakan kita. Kita menjadi boneka yang dikendalikan oleh ketakutan dan kecemasan. Kita menjadi tawanan dalam penjara pikiran kita sendiri, terbelenggu oleh ramalan-ramalan suram yang mereka bisikkan. Namun, kita tidak harus terus hidup dalam ketakutan ini. Tapi ingat, kita punya kekuatan untuk melawan. Kita bisa memilih untuk tidak mendengarkan bisikan-bisikan negatif itu. Kita bukan boneka yang tak berdaya di tangan mereka. Kita memiliki kendali atas pikiran kita sendiri dan bisa membebaskan diri dari belenggu ketakutan. Kita adalah panglima dari pikiran kita sendiri. Dengan strategi yang tepat, kita bisa mengalahkan semut-semut peramal ini. Di video ini, kita akan belajar strategi G2 untuk membasmi semut-semut peramal ini. Kita akan mempelajari cara mengenali dan menghadapi pikiran negatif. Kita akan belajar mengenali bisikan-bisikan licik mereka, membongkar kebohongannya, dan pada akhirnya, merebut kembali kendali atas pikiran kita. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kedamaian batin. Ingat, pikiran kita adalah medan pertempuran. Setiap hari adalah kesempatan untuk melawan dan menang. Dan seperti pertempuran lainnya, kemenangan hanya akan diraih dengan strategi yang tepat dan tekad yang kuat. Kita harus berkomitmen untuk terus berjuang. Mari kita satukan kekuatan, hadapi rasa takut, dan rebut kembali kedamaian di dalam diri kita. Bersama-sama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Langkah pertama untuk memenangkan pertempuran adalah mengenali medan perang. Ini adalah langkah yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ini, medan perang kita adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita adalah tempat di mana semua kecemasan dan ketakutan bersembunyi. Kita perlu mengidentifikasi pemicu kecemasan, situasi, atau pikiran yang memicu kemunculan semut-semut peramal. Ini bisa berupa apa saja yang membuat kita merasa tidak nyaman atau tertekan. Ambil secarik kertas dan pena. Ini adalah alat sederhana namun sangat efektif untuk membantu kita memahami pikiran kita. Tuliskan semua hal yang membuat Anda cemas, sekecil apapun itu. Jangan ragu untuk mencatat setiap detail yang muncul di pikiran Anda. Misalnya, presentasi di depan umum, bertemu orang baru, atau situasi sosial lainnya yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Atau bahkan sekadar memikirkan deadline pekerjaan. Jangan sepelekan langkah ini. Setiap detail penting untuk dipahami.
Dengan menuliskannya, kita seperti memetakan sarang-sarang semut peramal di pikiran kita. Ini membantu kita melihat gambaran yang lebih besar. Kita akan mengetahui dengan pasti di mana mereka bersembunyi, kapan mereka menyerang, dan bagaimana pola serangan mereka. Ini adalah informasi yang sangat berharga. Ingat, setiap orang memiliki pemicu kecemasan yang berbeda-beda. Tidak ada dua orang yang sama dalam hal ini. Ada yang cemas saat berada di keramaian, merasa terjebak di antara banyak orang. Ada pula yang cemas saat sendirian, merasa kesepian dan terisolasi. Ada yang cemas memikirkan masa depan, khawatir tentang apa yang akan terjadi. Ada pula yang cemas memikirkan masa lalu, terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Yang terpenting, jujurlah pada diri sendiri. Kejujuran adalah kunci untuk memahami diri kita lebih baik. Jangan takut untuk mengakui kelemahan dan ketakutan Anda. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Semakin jujur Anda pada diri sendiri, semakin mudah bagi Anda untuk mengenali dan mengatasi kecemasan. Kejujuran membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam. Peta ini akan menjadi panduan kita dalam menavigasi labirin pikiran. Ini adalah alat yang sangat berguna. Dengan memahaminya, kita bisa mengantisipasi serangan semut-semut peramal dan menyiapkan strategi pertahanan yang efektif. Ini adalah cara kita untuk tetap kuat. Ingat, mengenali musuh adalah setengah jalan menuju kemenangan. Ini adalah prinsip dasar dalam setiap pertempuran. Mari kita taklukkan rasa takut dengan keberanian dan keterbukaan hati. Bersama-sama, kita bisa mengatasi segala tantangan. Chapter 3. Kenali musuhmu, pikiran negatif otomatis. Setelah mengidentifikasi pemicu kecemasan, langkah selanjutnya adalah mengenali musuh kita dengan lebih dekat. Pikiran negatif otomatis atau ANT. Mereka adalah bisikan-bisikan negatif yang muncul secara spontan dalam benak kita, tanpa kita sadari atau kehendaki. Misalnya, saat dihadapkan dengan presentasi di depan umum, ANT mungkin berbisik. Kamu pasti akan gugup dan lupa semua materinya. Mereka akan menertawakanmu atau presentasimu akan gagal total. ANT ini seperti virus yang menginfeksi pikiran kita dengan keraguan, ketakutan, dan kecemasan. Mereka menggerogoti rasa percaya diri kita dan melumpuhkan kita sebelum kita sempat bertindak. Untuk mengenali ANT, perhatikan pikiran-pikiran yang muncul saat Anda dihadapkan pada situasi yang memicu kecemasan. Catat pikiran-pikiran tersebut di buku catatan Anda. Perhatikan pola pikir Anda. Apakah Anda cenderung berpikiran negatif, pesimis, atau katastrofik? Apakah Anda sering meramalkan hal-hal buruk akan terjadi? Ingat, ANT ini seringkali menyamar sebagai fakta atau logika. Padahal, mereka hanyalah pikiran-pikiran irasional yang tidak didasarkan pada kenyataan. Dengan mengenali ANT, kita bisa mulai memisahkan diri dari pikiran-pikiran negatif tersebut. Kita bisa melihatnya sebagai musuh yang harus dilawan, bukan sebagai bagian dari diri kita. Chapter 4. Bunuh semut itu, melawan pikiran negatif. Setelah mengenali musuh kita, saatnya kita melawan balik. Pikiran negatif seringkali datang tanpa diundang dan bisa sangat mengganggu. Ingat, kita punya kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat jika kita tahu cara menggunakannya dengan benar. Kita tidak harus menjadi budak dari pikiran-pikiran negatif otomatis atau ANT yang meracuni pikiran kita. Kita bisa membebaskan diri dari belenggu ini. Ada beberapa strategi ampuh yang bisa kita gunakan untuk membunuh semut tersebut. Strategi yang bisa kita praktikkan setiap hari. Pertama, tantang pikiran negatif tersebut. Jangan biarkan mereka menguasai Anda tanpa perlawanan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada bukti konkret yang mendukung pikiran ini? Seringkali, pikiran negatif tidak berdasar pada kenyataan. Apakah ada kemungkinan lain yang lebih positif? Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang akan saya katakan pada sahabat saya jika ia memiliki pikiran seperti ini? Kita sering lebih bijaksana saat memberi nasihat kepada orang lain. Kedua, ganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih realistis dan positif. Ini adalah langkah penting dalam mengubah pola pikir kita. Misalnya, ganti pikiran. Saya pasti akan gugup dan lupa semua materinya dengan native. Saya sudah mempersiapkan presentasi ini dengan baik. Percayalah pada diri sendiri. Saya akan berusaha sebaik mungkin dan fokus pada pesan yang ingin saya sampaikan. Ketiga, praktikkan mindfulness. Mindfulness membantu kita tetap berada di saat ini. Sadari pikiran-pikiran yang muncul tanpa harus terjebak di dalamnya. Ini membantu kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pikiran negatif.
Bayangkan pikiran-pikiran tersebut seperti awan yang berlalu lalang di langit. Mereka datang dan pergi, dan kita tidak harus terjebak di dalamnya. Amati saja tanpa harus menghakimi atau melawannya. Ini adalah cara yang efektif untuk menjaga ketenangan batin. Keempat, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Ini membantu kita merasa lebih berdaya dan tidak terlalu cemas. Daripada memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali Anda, seperti penilaian orang lain, lebih baik fokus pada usaha dan persiapan Anda. Ini adalah kunci untuk merasa lebih tenang. Lebih baik fokus pada usaha dan persiapan Anda. Ini adalah kunci untuk merasa lebih tenang. Ingat, melawan pikiran negatif bukanlah hal yang mudah. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan dedikasi. Butuh waktu, latihan, dan kesabaran. Jangan berharap perubahan instan, tetapi percayalah pada prosesnya. Jangan menyerah jika Anda masih sering jebak dalam pikiran negatif. Ini adalah bagian dari perjalanan Anda menuju kesejahteraan mental. Teruslah berlatih dan percayalah bahwa Anda bisa mengendalikan pikiran Anda sendiri. Dengan ketekunan, Anda akan melihat perubahan positif dalam hidup Anda. Outro, rebut kembali kedamaian pikiranmu. Pikiran kita adalah medan pertempuran. Setiap hari, kita dibombardir oleh pikiran-pikiran negatif yang berusaha menguasai kita. Tapi ingat, kita punya kekuatan untuk melawan. Dengan mengenali pemicu kecemasan, mengidentifikasi pikiran negatif otomatis, dan mempraktikkan strategi-strategi yang telah kita bahas, kita bisa merebut kembali kedamaian pikiran kita. Kekurangan dana beli buku mengenai otak dan perilaku manusia, silakan akses di link bawah ini. http://link.id nanemarada fetuku mutamat atau link.id/nnemarasta fetuku xmfgelap/check out. Ingat, adalah proses yang berkelanjutan. Teruslah belajar, teruslah berlatih, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda membutuhkannya.